Episode 3 Genocast. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di Genocast episode 3 dengan aku Ochika Syaribu dan aku Bella Siombing. Nah, sekarang ini kira-kira kelas 12 lagi pada overthinking nggak, Bel? Overthinking kenapa? Nah, sekarang ini kan kita lagi masa-masa persiapan untuk menuju PTN yang kita inginkan nih, Bel. Nah, sekolah juga lagi bertahap nih mau mendaftarkan akun LTMPT. Nah, dan giliran kelas 12 juga untuk menerima siswa eligible tinggal menghitung hari nih, Bel. Wah, gak terasa ya, padahal masih baru aja kita daftar ke SMA Negeri 1 Sidikalang, tapi kita udah sekarang untuk mempersiapkan melanjut ke perguruan tinggi impian. Ya, betul banget. Kira-kira apa ya yang bisa membuat angkatan tahun ini ataupun yang bisa membantu angkatan tahun ini untuk mempersiapkan hal itu? Nah, kebetulan nih Ci, kita kedatangan tamu spesial dari alumni unggulan SMA Negeri 1 Sidikalang yang sekarang kuliah di Universitas Diponegoro yang masing-masing dari jurusan IPA dan IPS, yaitu Bang Swandi Manulang dan Bang Perdana Simbolon yang lulus dari jalur SNMPTN. Oke, nah mungkin Bang Perdana sama Bang Swandi boleh perkenalan dulu Bang dari nama, terus dulu nama kelasnya dan sekarang jurusan apa di UJ? Oke, perkenalkan nama saya Swandi Baris Manulang dan sekarang menempuh pendidikan di Universitas Diponegoro, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Dan kemarin waktu SMA berada di 12 IPS 1 dan nama kelas saya itu adalah Genpati Sada. Oke, nama aku Perdana Simbolon. Kemarin di 12 IPA 2, Epidemiologi, sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Geologi. Oke, terima kasih Bang. Kelihatannya nih Bel, kita kedatangan alumni dari Universitas Diponegoro, salah satu kampus yang terbaik ya di Indonesia, yang menjadi impian banyak orang nggak sih? Iya, betul banget. Keren banget kan? Oke, jadi kita langsung aja ya nanya-nanya ke Bang Sandi sama Bang Perdana. Pertama itu mengenai berkenalan dengan Universitas Diponegoro, karena kita tahu abang berdua ini dari Universitas Diponegoro ya kan Bang. Oke, jadi pertanyaan pertama Bang. Oke, pertanyaan pertama itu apa aja sih jalur masuk ke Universitas Diponegoro, dan setelah bergabung di sana kriteria apa aja yang menjadi tolak ukur spesial dari Universitas Diponegoro gitu Bang untuk lolos dari jalur SNMPTN. Oke, ngomong masalah jalur masuk ya kayak universitas-universitas maupun institut lain, kayak ada SNMPTN, jalur undangan yang biasa kita sebut, ada UTBK, sama jalur mandiri. Nah, di Undip ini sendiri kalau misalnya ngomongin jalur mandiri, ada beberapa lagi sebenarnya, kayak ada prestasi kayak di luar non-akademik itu sebenarnya bisa jadi salah satu jalur masuk ke Undip. Terus masih banyak lagi kayak dari mandiri ini, tapi dia ke luar kampus namanya PSTKU Kerembang, tapi tetap di bawah naungan Undip sebenarnya. Jadi ya mungkin itulah singkatnya masuk ke Undip itu dari jalur apa. Nah, kalau misalnya bicara tentang kriteria SNMPTN ya, kalau misalnya titik beratnya ada di SNMPTN sebenarnya, kalau yang sepengetahuanku di sana itu memang karena SNMPTN tolak ukurnya adalah nilai kalian selama SMA. Ya kalau misalnya di jurusanku Teknik Geologi itu memang dari data yang peroleh teman-teman kita memang nilainya tinggi, di atas, bahkan mungkin kalau misalnya terakhir kali aku ngedata kemarin ada untuk keperluan sesuatu, jadi kami itu mendata, kami itu ada lolos SNM ada sekitar 27 orang anak. Jadi kalau misalnya dibilang nilaiku itu ada di bawah sebenarnya, ada di bawah 4 terbawah kalau nggak salah. Jadi agak riskan sebenarnya, tapi puji Tuhannya masuk. Mungkin kalau misalnya kriteria orangnya kayak gitu sih, itu masuk. Mungkin saya menambahi, mungkin kriteria dari sekolah itu mungkin bisa dibilang akreditasinya alat. Kemudian kan ada juga kota-kota SNMPTN kan ada yang 40%, waktu angkatan kami itu ada yang 40% yang diambil dari SNMPTN, kira-kira demikian. Jadi suasana belajar di Universitas Diponegoro itu gimana Bang? Walaupun dulu mungkin masih online gitu, tapi kan pasti udah ketahuan suasana belajarnya gimana, punya teman-teman gimana gitu gitu. Oke, kalau masalah suasana, karena ini kan masih online ya, jadi sebenarnya sih kita belum bisa memang melihat bagaimana
situasi lebih sulit bagaimana kita dengan teman kita, tapi kan kita sudah mengetahui bahwa mereka juga bisa memiliki potensi dan mereka juga memang orang-orang yang ambis. Namun saya tahu bahwa anak-anak SMA 1 juga bisa mampu menyaingi mereka, jadi kita tidak perlu insecure menurut saya. Jadi kita bisa juga di atas mereka dan bisa menyaingi mereka, bersaing dengan mereka, kira-kira demikian. Dan kalau suasana untuk belajar mengajar, ya kalau dosen biasanya itu akan memberikan teman kesempatan ya, kita kesempatan untuk bertanya mengenai materi, mungkin memberikan argumen juga. Jadi yang di sini juga saya harapkan buat teman-teman nantinya, kalau kalian menjadi seorang mahasiswa nantinya, jangan lupa aktif di kelas, bertanya, memberikan argumen, karena itu nilai plus buat kalian, banyak sekali benefitnya yang kalian peroleh kalau kalian aktif di kelas. Berarti kompetisinya terasa. Sering debat gitu gak Om kalau di online? Kalau masalah debat sih nggak ada, cuman kalau kita bertanya sama dosen ada, kalau debat kurang. Kalau Bang Priyadi sendiri gimana? Kalau misalnya tadi penjelasan Suwandi, kan sebenarnya udah dijelaskan Suwandi lah panjang lebar, karena online ini kan sebenarnya kan cara kita untuk memetakan teman kita agak susah sebenarnya, karena kompetensi realnya itu kan nggak dapat. Apalagi kalau misalnya kita hanya melihat di layar Microsoft Teams. Kalau misalnya Undip itu pakai Microsoft Teams namanya. Kalau misalnya mungkin yang lain Zoom atau apa ya terserah. Tapi ya itulah salah satu misalnya online. Kalau misalnya offline, kebetulan kan aku udah di sana juga, udah sempat berkecimpung juga di akademik di bidang yang offline-nya. Ya kalau misalnya di teknik ya kayak mana ya, kompetensi orang masuk, apalagi mungkin teknik ya, orang-orang di situ kan punya kompetensi yang cukup tinggi lah. Jadi mungkin persaingannya juga lumayan ketat. Tapi memang nggak jarang juga kalau misalnya kita melihat ada orang yang memang agak lain gitu. Tapi di sini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kembangkan diri kita sebelum kita mau masuk itu juga salah satu hal yang penting, supaya nanti waktu kita udah masuk, kita tinggal survive dan juga gimana menunjukkan diri kita pada orang lain. Apalagi kan kalau misalnya kita ini kan unggulan yang mempunyai pelayanan yang lebih lah di sekolah, dan kita juga terkenal dengan adanya akademi-akademi yang diberikan oleh sekolah itu lebih kepada kita. Jadi mungkin kalau misalnya kompetensi anak unggulan itu kan nggak usah dipertanyakan lagi sebenarnya. Jadi ya itu aja sih. Untuk aku mau nanya, untuk fasilitas di Undip itu gimana aja Bang? Untuk misalnya untuk fakultas teknik itu apakah sangat mendukung dalam kegiatan praktik? Kalau ngomongin masalah itu, kebetulan kan kami masih belum sampai ke situ. Tapi memang udah sempat datang, udah sempat lihat. Kalau misalnya ngomongin dari teknik keseluruhan satu fakultas mungkin sudah memadai, karena memang dari yang kita dengar juga kan sudah memadai sebelumnya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin teknik geologi sebenarnya memadai, cuman ada beberapa lubang di situ, kayak untuk praktikum A masih ada kekurangan beberapa, untuk praktikum B juga seperti itu. Tapi untuk overallnya sih udah memadai kalau dari teknik seperti itu. Kalau dari geologi, Kalau dari aku sih, kan ini kan masih dalam keadaan online ya. Kalau fasilitas yang diberikan masih sekilas perpustakaan mungkin ya, kemudian ya e-book, kemudian buku-buku yang mungkin disarankan. Kalau fasilitasnya mungkin belum ada karena mungkin dalam keadaan online. Fasilitasnya udah termasuk lengkap banget nih kan Bang. Jadi kan pasti prestasi di Universitas Diponegoro ini juga pasti keren-keren kan. Jadi Abang mau tahu nggak misalnya ada prestasi-prestasi dari Universitas Diponegoro atau prestasi Abang sendiri gitu? Mungkin misalnya ada siswa-siswa Universitas Diponegoro yang pertukaran pelajar atau apa gitu. Ngomongin itu, kalau dalam skala universitas sih seperti yang kita atau kalian dengar juga lah sebenarnya, kayak masuk top 10 besar atau segala macam. Tapi kalau misalnya kita ngomongin itu kan sebenarnya kan dari berbagai sumber, kredibilitasnya juga sebenarnya itu juga berbeda-beda setiap sumber. Nah kalau misalnya kita yang pasti itu mungkin yang bisa bilang sekarang itu Undip terakhir kali peringkat 8 nasional, PIMNAS itu Pekan Ilmiah Nasional. Jadi kalau misalnya ngomongin akademik lah ya, mungkin itu salah satu bukti kalau misalnya Undip ini memiliki kredibilitas di dalam akademik dan juga salah satu top di Indonesia.
Kalau misalnya mau ngomongin prestasi pribadi mungkin ya itu ngomongin di belakang aja ya kan. Ya, ada teman. Kalau dari sama sendiri? Kalau mungkin dari aku sih beberapa jurusan termasuk jurusan teknik itu sudah masuk ke tingkat internasional, mungkin beberapa jurusan. Nah, sekarang mau nanya tentang gaya hidup nih Bang. Kalau di Undip itu biaya hidupnya gimana sih Bang? Termasuk juga biaya hidup di Semarang, di kota Semarang itu gimana? Sebenarnya ini ngomongin gaya hidup kan kembali ke pilihan kita sebenarnya. Mau di mana kalian tinggal, ya gaya hidup, biaya hidup itu tergantung kalian. Tapi kalau misalnya kalian mau nanya pilihan untuk ngehemat atau yang dalam tanda kutip murah ya, itu di Undip banyak. Begitu juga sepertinya di kota-kota lain juga, di tempat-tempat lain. Sebenarnya itu kembali ke pilihan kalian masing-masing. Kalau misalnya di Undip sana, di Semarang sana, khususnya kalau saya ditanya khususnya di Tembalang ya, karena daerah Semarang dan Tembalang itu agak berbeda sebenarnya. Kalau di Tembalang itu ya kalau saya ditanya biaya hidup cenderung murah karena kadar interval untuk harganya itu nggak terlalu jauh, di kisaran 10.000 sampai 15.000. Jadi Bang bertambah. Kalau dari aku sih gak ada banget karena belum pernah ke sana, cuman udah pernah nanya juga. Kalau kos itu ada juga yang memang dari 400 sekitar 400, kemudian untuk yang lebih tinggi mungkin yang fasilitas yang udah lengkap itu sampai 1,5 juta gitu. Jadi Bang Perdana ini pribadi udah pernah ke Semarang kan Bang? Jadi menurut kamu itu lingkungan tempat tinggal di sekitar Undip atau mungkin tempat kos Awang itu di Semarang itu gimana sih Bang? Kalau aku pribadi, nanya aku pribadi, lingkungan di sana enak lah, mendukung juga karena untuk mencari godaan-godaan di situ agak susah, apalagi di daerah Undip ya, di daerah Tembalang. Karena apa yang kita perhatikan di sana paling kayak tempat makan, tempat nongkrong mahasiswa, itu yang paling sering kita lihat. Tapi kalau misalnya kalau kalian tanya mengenai lingkungan kosku, mungkin kebetulan lingkungan kosku itu dia ada perumahan. Jadi di daerah perumahan yang dimana keamanannya terjaga. Jadi kalau misalnya ditanya di sana itu aman. Terus memang mungkin ini agak sedikit fun fact untuk kalian ya. Di sana itu aku pribadi culture shock sebenarnya, karena kalau di sini kita kan klakson itu hal yang lumrah kan, di sana cenderung hening. Terus ya bahasa kita mungkin cenderung menjadi lelucon sama mereka. Tapi kalau misalnya aku pribadi gas-gas aja sebenarnya. Ya tergantung kalian juga sebenarnya. Tapi mau ngikut mereka terserah. Tapi kalau misalnya mau menunjukkan jati diri kalian juga terserah. Mungkin ya itu aja sih kalau misalnya di sebelah sana. Mendukung lah, intinya mendukung untuk itu belajar. Dari Universitas Diponegoronya ada asrama? Oh ada. Berarti Ada asrama untuk teman-teman yang mungkin dalam tanda kutip membutuhkan tempat atau untuk menghemat biaya juga ada. Jadi teman-teman, kita kedatangan tamu kejutan. Jadi kami silakan masuk Bang. Selamat datang Bang Manweli. Mungkin Bang Manweli boleh perkenalan dulu Bang. Oh, iya. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Manweli Andreas Anipat. Sekarang berkuliah di Universitas Diponegoro, Fakultas Teknik Elektro. Dulu waktu SMA saya di kelas 12 MIPA 2 IPIT Giloy. Oke, berarti sekelas sama Bang Perdana. Aku enggak ya. Jadi abang bertiga ini sama-sama di Undip, tapi tentunya jurusannya beda-beda. Jadi kami mau tanya juga ini pertanyaan-pertanyaan spesifik mengenai jurusan abang yang bertiga ini. Jadi yang pertama mungkin untuk Bang Sondi dulu. Jurusan ekonomi pembangunan itu apa sih Bang? Atau belajar apa sih di ekonomi pembangunan? Oke, berbicara ekonomi pembangunan itu merupakan salah satu cabang ilmu ekonomi yang membahas lebih spesifik mengenai pembangunan industri, keuangan, perbankan, kemudian bisnis juga. Kemudian di dalam ekonomi pembangunan juga mempelajari tentang isu-isu
mengenai masalah-masalah ekonomi, bagaimana cara mengatasinya, contohnya itu pengangguran, kemiskinan, bagaimana kita mencari solusi terbaik untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian untuk mata kuliahnya di semester 1 itu kita masih secara umumnya ada bahasa Indonesia, kemudian ada pendidikan agama, ada juga bahasa Inggris, kemudian masuk ke pengantar teori ekonomi mikro, pengantar teori ekonomi makro, kemudian ada juga pengantar akuntansinya, ada pengantar bisnis. Kemudian kalau kita masuk ke semester 2, semester 3 itu sudah mulai spesifik masuk ke jurusan ekonomi pembangunannya, itu udah masuk ke ekonomi publiknya. Pokoknya semua udah berhubungan ekonomi publik, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, kemudian teori ekonomi mikro 2, teori ekonomi makro 2. Kalau bisa dibilang dulu waktu SMA abang suka pelajaran ekonomi ya bang? Iya. Gimana sih rasanya jadi mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan bang? Banyak kesibukan kak? Enggak? Tugas-tugasnya itu numpuk atau gimana bang? Boleh diceritakan bang? Oh, kalau pengalaman saya dari semester 1 sih mungkin bisa dibilang longgar ya. Karena kalau dosen-dosen itu memberikan tugas cuma pada saat seminggu sebelum kita melakukan ujian UTS atau UAS. Jadi setiap dosen itu memberikan tugas sebelum UTS atau UAS. Tapi ada juga memang beberapa dosen itu setiap pertemuan itu memberikan tugas gitu. Jadi kalau di semester 2, semester 3 itu memang sudah mulai ya lumayan banyak tugas. Tapi memang kalau dari saya, menurut saya pribadi itu masih tergolong longgar kalau menurut saya. Jadi nantinya di sana teman-teman, kalau kalian milih ekonomi pembangunan misalnya gitu kan, saya harapkan atau saya sarankan kalian masuk organisasi lah untuk mengisi waktu luang gitu kan. Karena kan kalau menurut saya masih banyak waktu luang yang kita keluarkan kalau kita cuma belajar aja. Jadi saya sarankan kalian mengambil organisasi satu aja cuma nggak apa-apa. Jadi biasanya kan memilih jurusan ini ada harapannya kan bang. Misalnya kalau milih jurusan kedokteran, dia menjadi dokter, dia pengen menyembuhkan banyak orang. Nah kalau abang sendiri ini kan ekonomi pembangunan, ini berhubungan dengan masyarakat gitu kan bang, dari cerita bang tadi. Jadi abang punya harapan apa sih yang terlebih untuk masyarakat? Oke, berbicara kalau kita belajar ekonomi kan, ini kan kita sudah mempelajari isu-isu ekonomi negara kita yang terkhusus negara Indonesia sebagai negara berkembangnya. Jadi kita kan sudah melihat bagaimana penganggurannya, bagaimana kemiskinannya. Jadi seorang yang lulusan dari ekonomi pembangunan itu sudah harus mampu seharusnya untuk mencari solusi bagaimana cara mengatasinya itu, bagaimana cara untuk menanggulangi atau menelisir adanya kemiskinan, pengangguran, kira-kira demikian. Mungkin untuk selanjutnya bisa ditambah dengan kalau harapannya itu sebagai tenaga pengajar itu untuk mendidik semua mahasiswanya ya sebagai tenaga pendidik aja. Kemudian untuk selanjutnya mungkin sebagai harapan saya, kalaupun kita bekerja di instansi pemerintahan contohnya gitu kan, kita seharusnya bisa memunculkan jiwa mungkin untuk tekun atau tidak korupsi gitu. Terima kasih bang, mungkin itu tadi beberapa pertanyaan yang mau kami tanyakan untuk abang. Sekarang kami mau nanya kepada bang Manueli tentang jurusan teknik elektro. Nah, jurusan teknik elektro itu gimana sih bang? Dan belajar apa? Untuk mengkaji teknik elektro sebenarnya bakal butuh waktu panjang ya, tapi mungkin aku jawab sesingkat mungkin ya. Kalau pada dasarnya, umumnya orang-orang tahu itu teknik elektro kita bahas tentang listrik lah. Yang pada awalnya juga listrik itu nanti ada dikaji dua, harus besar dan harus kecil, Nah tapi sekarang udah mulai zaman berkembang juga, nanti ini malah mulai dikaji-kaji lagi. Nanti itu ada dibagi 5 lah kalau di teknik elektro Undip sendiri ya. Itu nanti ada power itu yang masuknya harus besar, ada nanti kontrol, ini nanti membahas tentang otomatisasi lah mesin-mesin, ada juga informatika juga ada nanti di sini, ada juga elektronika, ini bahas komponen-komponen yang ada kayak misalnya dalam sebuah barang elektronik, radio, televisi atau HP, itu kita bahas di sini. Sama yang terakhir ada telekomunikasi, apalagi kayak sekarang ya peralihan dari 4G ke 5G atau kemarin 3G ke 4G, itu kita kaji dari bentuk sistem sinyalnya gitu. Ada lah dibahas di sini. Sebenarnya ya banyak lah yang mau dibahas di teknik elektro ini gitu.
Jadi teknik elektro ini banyak kerja lapangan atau praktik Kak, Bang? Atau hanya banyak belajar teori baru di praktik? Sebenarnya sembari ada teori ke praktikum, apalagi ini kan karena jurusan ini pakai sistem konsentrasi, mungkin ya aku jelasin simpel juga. Nanti pada semester 5 di sini kita mulai konsentrasi yang kelima tadi. Jadi dari semester 1 ke 4 itu masih kita diajari dasar-dasar untuk menuju konsentrasi tadi. Untuk semester awal-awal kan masih ringan lah, tapi nanti masuk ke konsentrasi di situ nanti mulai berat juga kayak praktikum-praktikumnya gitu. Oke, mungkin Abang bisa cerita tentang suka duka masuk jurusan ini gimana, Bang? Oh, suka duka ya. Mungkin ini gimana ya dibilangnya? Dibilang pasti ada suka dukanya, mungkin kayak duka tiba-tiba misalnya ada tugas yang anggaplah numpuk atau gimana, atau misalnya kondisi perkuliahan kayak teman-teman ada yang nggak cocok atau gimana, pasti ada suka dukanya lah. Tapi aku berharap juga misal teman-teman nanti mau join ke teknik elektro atau berdasarkan pribadiku sendiri, yang penting dijalani aja, jangan pernah ngeluh, bisa dilalui kok. Banyak sih ya gitulah. Yang penting dijalani. Iya, jalani aja. Merasa udah cukup sih pertanyaan ke Om. Nanti kalau ada tambahan bisa ditambah di akhir. Oke. Sekarang kita ke Bang Perdana untuk jurusan teknik geologi ya. Jurusan teknik geologi ini bisa dibilang nggak begitu umum sih kan Bang. Kayak jurusan-jurusan lain misalnya kayak kedokteran, teknik industri itu ramai dibicarakan orang. Jadi mungkin ada banyak teman-teman yang belum tahu teknik geologi. Jadi aku rasa Bang bisa jelaskan dulu teknik geologi itu apa sih? Teknik geologi itu teknik geologi ya. Geo itu kan bumi. Logi itu kan dari kata logos. Logos itu artinya pengetahuan. Jadi yang kalian bicarakan selama di jurusan ini ya tentang bumi. Jadi apa yang ada di bumi ini, baik yang tampak di atas maupun yang di bawah, itu kalian kaji dan juga kalian pahami bersama nanti. Jadi teknik geologi ini sebenarnya nggak jauh-jauh sama yang namanya batuan. Jadi kalau misalnya kalian tengok itu batu, kalau kami nengoknya mungkin ada ikatan kimia di situ, ada apa segala macam. Gimana proses pembentukannya, gimana segala macam. Orang itu, aku belum sebenarnya, karena aku, ya. Nah itu kata-kata orang itu. Cuman aku masih gimana ya, masih mau semester 4. Nah, karena kan kapasitas kita belum sampai ke situ juga. Nah, banyak hal yang akan kalian kaji di situ, kayak struktur, bentuk alam, apa yang akan kalian pelajari kayak gimana istilahnya. Karena geologi ini akan banyak bicara tentang masa lalu. Jadi kayak hal apa yang terjadi di masa lalu itu yang menyebabkan apa yang terjadi, apa yang kita lihat sekarang. Jadi sebagai contoh kita ambil Danau Toba itu terjadi karena letusan Gunung Toba kan. Nah, kayak nggak kurang dari situ lah, kayak kalian belajari ke masa lalu dulu untuk yang memahami sekarang, terus memahami yang sekarang untuk masa depan. Jadi kalau misalnya di situ memang ada slogan present is the key to the future. Jadi apa hal yang kita tengok sekarang itu adalah kuncinya untuk yang akan dilihat di masa depan. Jadi kalau misalnya geologi ya itu sih secara singkat. Berarti dari penjelasan Abang tadi, teknik geologi itu ada kaitannya dengan belajar sejarah ya Bang? Iya, ada belajar tentang sejarah. Tapi di sini memang sejarahnya cuman ke arah kayak sejarah pembentukan atau ya ada sejarah kayak makropaleontologi dan mikropaleontologi kayak fosil kan. Mungkin kalian juga di sejarah mungkin agak menyinggungkan fosil manusia dan fosil-fosil hewan atau fosil-fosil apa lainnya lah. Nah itu juga di geologi akan dibahas karena itu akan saling berkaitan nantinya. Nah namun di sini mungkin kalau misalnya teman-teman ingin nanya mata pelajaran ya, mungkin di sini mata pelajaran di SMA kan mata pelajaran nih. Mata pelajaran apa nih yang paling istilahnya paling membantu lah ke depannya. Kalau dari pengalamanku sendiri mungkin ada 3 ya. Yang pertama kimia. Karena nanti kalian nggak akan jauh-jauh sama ngomongin masalah mineral. Di mineral ini nanti kalian ngomongin kayak ikatan kimia, terus ngomongin tentang unsur-unsur yang ada di dalam batu itu apa. Jadi kayak nanti kalian belajar kimia lah, salah satu mata pelajaran yang vital lah kalau kimia ini sebenarnya. Maka nanti di awal kalian akan dikuatkan di hal itu, kalian akan dikasih kimia dasar dulu sebelum kalian lanjut ke mata kuliah mineralogi semester 2. Terus kalau teknik kan ya teknik gimana lah ya. Teknik sebenarnya gak jauh-jauh dari fisika kan sebenarnya, fisika dan matematika. Nah mungkin fisika dan matematika ini sebenarnya saling berkesinambungan nantinya, saling berkesinambungan. Cuman kalau misalnya fisika ini nanti
ada kayak salah satu kekhususannya nanti kalau dari teknik geologi Undip mempelajari namanya, ada nanti mata kuliah yang namanya geofisika. Mungkin teman-teman juga udah dengar lah ya, geofisika itu sebenarnya apa. Tapi kalau saya belum tahu, geofisika itu kan sebenarnya kajian bumi. Kita mengkaji bumi dari aspek fisika kan, dari penggunaan dan juga pengaplikasian fisika di dalamnya. Nah, nanti di situ kalian akan belajar fisika lagi lebih mendalam. Nah, mungkin ya 3 mata pelajaran itulah yang paling penting. Menurut Abang bagaimana sih cara mengetahui jurusan ini cocok untuk mahasiswa? Kayak apakah harus ada basic di bidang tertentu gitu Bang? Ya, basic itu penting sebenarnya. Kita ambil contoh kawan ini lah. Elektro kan, elektro dia udah sering megang-megang listrik gitu, kayak Zeus dia sekarang. Terus ya itulah sebenarnya basic itu ya penting, itu salah satu hal fondasi yang penting lah. Karena ketika kalian ini nanti mau masuk ke tahap selanjutnya, ke next step selanjutnya, ketika basic kalian itu belum kuat atau kalian contoh ngambil jurusan yang nggak sesuai dengan basic kalian, itu mungkin ada banyak output yang akan terjadi. Kalian nanti mungkin di pertengahan nggak sanggup sehingga keluar, atau nanti kalian lama lulusnya atau gimana. Tapi ya masa depan juga siapa yang tahu sebenarnya. Cuman basic itu penting. Kalau misalnya memang kalian basicnya ke tentang kelistrikan, bisa ke elektro, atau ke tentang kimia, bisa ke geologi, atau kayak tadi kan ekonomi, bisa ke tempat selanjutnya. Jadi kan kalau ngomongin soal basic tadi, kita pasti harus sudah suka sama jurusan itu kan. Tapi pasti ada prospek kerja ke depannya yang sesuai juga dengan jurusan itu. Untuk prospek kerja dari teknik geologi ini gimana sih Bang? Teknik geologi itu kan sebenarnya adalah ilmu dasar ya sebenarnya. Nah, geologi kan ilmu dasar. Nah, jadi kalau kita ngomongin apa segala sesuatu yang berkaitan dengan bumi itu bisa jadi prospek kerja untuk seorang teknik geologi ataupun geologis namanya. Nah, kalau yang pengetahuan sampai sekarang dari geologi ini banyak outputnya. Pertama, pertambangan perminyakan, ada mitigasi bencana dan lain sebagainya, kayak ada eksploitasi lainnya lah yang berkaitan dengan hal itu. Jadi mungkin kalau misalnya dari aku pribadi mungkin sampai sekarang masih ke arah mitigasi bencana, karena memang dari SMA mungkin sebenarnya pengen ke STIKG, cuman mungkin gara-gara mata minus jadi nggak sampai. Jadi mungkin lebih ke arah mitigasi bencana untuk saat ini harapannya. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan untuk Bang Perdana. Dan ini ada pertanyaan terakhir mengenai seputar jurusan tentang ini untuk pertanyaan ini untuk Abang bertiga. Oke, disampaikan. Oke, apa alasan Abang dalam memilih jurusan tersebut? Dan untuk adik-adik kelas ataupun teman-teman kami yang mau ambil jurusan itu, apa yang mau Abang sampaikan untuk mereka? Mungkin dari Bang Suandi dulu. Oke, mengenai alasan kita harus tahu dulu sebenarnya yang pertama itu bagaimana kita nanti di dalam jurusan itu ya kan. Kemudian bagaimana kita setelah lulus di sana nanti. Jadi kita bahas pertama dulu bagaimana nantinya kita di situ. Jadi alasan saya yang pertama lah karena memang dahulu waktu SMA itu saya suka di ekonomi, mungkin dari kelas 10 sampai 12 bisalah mengikuti ekonomi. Cuman mengikuti ekonomi ini pernah memang suka ke akuntansi ya. Cuman waktu di kelas 12 itu memang basic saya nggak di situ, bakat saya nggak di akuntansi. Kemudian saya mencari-cari kemana sih seharusnya aku, karena ini berkaitan dengan ekonomi, jurusan apa yang harus saya ambil kembali, kira-kira gitu kan. Kemudian saya melihat ada jurusan ekonomi pembangunan, jadi memang minat saya ke situ, ke ekonomi pembangunan. Kemudian alasan aku memilihnya itu bagaimana prospeknya atau bagaimana nanti setelah kita lulus di sana. Karena bila kita lihat dari jurusan ekonomi pembangunan ini bisa terbilang cukup luas untuk lapangan pekerjaannya. Ya, kalau kita lihat secara nyata mungkin Ibu Sri Mulyani ya, menteri kita ini dia jurusan ilmu ekonomi dari Universitas Indonesia. Kemudian Bapak Suryo Utomo, Dirjen Pajak sekarang dari Undip, jurusan ilmu ekonomi juga. Kemudian dari kita juga ada Bang Estro, jurusan ilmu ekonomi juga di Unpad. Mungkin itu alasan juga kalau prospek kerjanya itu ada juga mungkin di instansi pemerintahan, ada itu di Bank Indonesia, perbankan, kemudian ada juga PPK, kemudian ada BPBD, kemudian baik
lebih banyak lagi dan sebagainya. Dan untuk adik-adik yang mungkin berminat, Mungkin untuk adik-adik yang berminat yang mungkin khawatir tadi ya, iya, atau yang masih bingung. yang masih bingung. Jadi untuk saranku di sini ya, menurut saya mungkin sama seperti kakak-kakak sebelumnya ya. Sebenarnya kalian harus menggali potensi dalam diri kalian masing-masing dulu. Contohnya kan, kalau dahulu waktu SMA kalian nggak suka matematika, tapi kalian waktu kampus memilih jurusan akuntansi itu kan sudah berlawanan. Jadi nanti kalau kalian menjalani kan, itu kan terasa beban di dalam diri kalian. Jadi seharusnya kalian harus menggali potensi kalian dulu, di mana kalian bisa di mana minat dan bakat kemampuan kalian seharusnya. Kemudian ada juga konsultasi kepada orang tua, konsultasi ke orang-orang yang mungkin punya pengalaman yang lebih dari kalian kalau kalian bingung mengambil jurusan itu. Kemudian lihat juga prospek kerjanya, kalian mau kemana. Dan satu lagi, kalau kalian mau mengambil jurusan itu harus lihat akreditasi jurusan itu apa gitu, karena itu sangat diperlukan kalau kalian mendaftar suatu pekerjaan gitu. Gak usah takut, misalnya kayak kami nanti atau misalnya kakak-kakak tingkat kalian lah pasti bakal bakal membimbing juga lah, mendampingi keberlangsungan kalian nanti di teknik elektro. Pokoknya gak usah takut, yakin aja sama pilihan kalian gitu sih ya kurang lebih.